terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan pertama membawa kita dalam ingatan akan kasih Tuhan, bahwa hidup ini harus Kristus sebagai pedoman, Yesus sebagai yang utama. Maka ketika kita mendoakan arwah saudara-saudari kita yang telah berpulang kepada Tuhan, maka ada kata-kata yang indah bahwa Allah telah berkuasa atas kerja yang baik, maka setiap orang yang telah dipanggil dan percaya menjadi murid Yesus akan mengalami kematian secara lahiriah, tetapi secara rohani setiap orang yang telah meninggal akan dibangkitkan pada Kristus. Ini adalah suara yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Kolose, mengingatkan betapa Yesus adalah sang sumber hidup. Yesus wafat karena alam telah rusak. Yesus datang memperbaharuinya. Pembaharuan alam adalah bisa disempurnakan kembali ketika Yesus wafat dan akhirnya bangkit. Kebangkitan Yesus memberikan jaminan kepada setiap orang beriman yang telah dipanggil Tuhan, teristimewa untuk saudara kita Lazarus Budi dan juga Tolo Ama Ndaraha ini. Tentu kita sebagai gereja yang masih berjuang punya harapan besar kelak juga mendapatkan janji kebangkitan Kristus. Maka saudara kita Lazarus Budi pasti telah mengalami kebangkitan, kehidupan yang sempurna sebagaimana Yesus telah mencemurnakan, telah mengkoyakkan kubur, yaitu gambaran bumi ini. Maka kalau kita juga belajar pada hari ini masuk dalam kehidupan bahwa kita harus mengadakan pembaharuan dalam diri, dalam tanda kutip bahwa kita harus hidup sederhana dan secukupnya, mau memberikan ucapan syukur kepada Tuhan bahwa kita sebagai murid-murid Yesus juga harus hidup sebagaimana Yesus hidupnya sederhana. Sebagai orang Katolik, kita sungguh diharapkan, bahkan diminta hidup dengan sederhana secara lahiriah. Tetapi secara iman kita harus berbangga hati, bergembira karena Yesus telah menyelamatkan saudara-saudari kita dan juga menyelamatkan kita, memberikan segala sesuatu bagi kita dengan ukuran Tuhan cukup bagi kita. Maka kalau kita juga masuk dalam permenungan mengenai konsep tentang tidak, kataku kepadamu, jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara ini. Upah dosa adalah maut. Maka ketika kita berdosa, alam mulai juga terluka. Alam terluka ini bukan karena alamnya, tetapi karena hidup yang tidak sederhana oleh orang-orang tertentu, bahkan mungkin kita melukai alam itu. Maka pembaharuan dalam diri, kata Yesus jelas,
kita harus bertobat. Pertobatan bukan pada orang lain yang kita tuntut, tapi pertobatan dari diri kita dengan cara hidup yang masih dikaruniakan Tuhan ini, dengan hidup sederhana, secukupnya. Maka pada bacaan hari ini tentang Injil khususnya, jelas bahwa Yesus mengatakan tentang pohon ara yang ditemukan selama 3 tahun tidak berbuah. Maka Yesus meminta untuk menabang. Gambaran pohon ara yang 3 tahun nggak berbuah, itulah gambaran tentang kerusakan alam yang tidak mendapatkan kehidupan, tidak mendapatkan humus, tidak mendapatkan pupuk, tetapi dia mengandalkan diri sendiri. Sehingga gambaran ini jelas bagi kita sebagai perjalanan iman kita. Ketika kita tidak bertobat, maka kita pun akan ditebang. Artinya ditebang berarti adalah kematian. Kematian adalah jerih payah upah dosa kita yang selama ini mungkin di antara kita pribadi lepas pribadi hidup dalam kepoya-poyaan semu. Maka dengan pembahasan tema APP yang kedua, pembaharuan dalam diri, maka ketika kita mulai memperbaharui diri, saatnya masa prapaskah, tetapi tidak hanya ditekankan dalam masa prapaskah, tetapi masa prapaskah adalah momentum kita untuk mengosongkan diri agar Allah hadir memperbaharui kita karena kita membuka hati untuk kebaikannya. Gambaran ini juga sering terjadi pada kita menawar tentang kebaikan Allah. Maka tebanglah pohon ini. Tetapi tuan tanah masih merengek, memohon belas kasih Allah, memberikan jangka waktu, mau menyiram, mau memupuk, mau mendangir kalau bahasa Jawa, tahu dangir ya, menyiang. Nah, betul Bu, dikasih diri bahasa Indonesianya ya. Mendangir itu bahasa Indonesia menyiang ya. Menyiang adalah rumput-rumput yang ada, kalau padi ya rumput-rumput yang ada itulah dicabuti supaya tumbuh padi. Karena padi ketika kita nanam padi pasti akan ada ilalang. Tetapi ketika kita nanam ilalang tidak akan pernah tumbuh padi. Itulah gambaran kehidupan kita. Ketika kita menabur kebaikan, itulah sebenarnya maunya dan rengean dari si tuan kebun tadi. Minta kepada Yesus, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberikan pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Demikian juga bumi ini tidak akan menghasilkan, memberikan yang terbaik untuk kita kalau kita tidak merawatnya. Mencangkul, memberikan pupuk adalah roh Allah yang memberikan semangat bagi kita sebagai orang beriman berjemaat ini untuk senantiasa saling mengingatkan ketika di antara kita hidup dengan tidak sederhana. Kayaknya kita melihat sederhana itu gampang banget gitu ya. Tetapi pelaksananya gampang atau susah sih? Hidup sederhana bagi kita itu kata yang asik, enak didengar, tapi dalam pelaksanaannya masing-masing kita yang ada di sini pun juga mempunyai ego untuk menampilkan apa yang kita punya, sehingga orang lain merasa rendah hati atau rendah diri bahwa saya tidak layak dengan orang. Hidup sederhana tidak akan terjadi kalau tidak ada pembaharuan dalam diri kita dengan kata bertobat. Maka gereja senantiasa menyerukan
bertobat terhadap diri sendiri, bertobat untuk memperbaharui hubungan kita dengan sesama, bertobat untuk merawat bumi. Bertobat untuk tidak merusak bumi adalah bagian perjalanan tawaran kita meminta pada Tuhan, izinkan saya untuk memupuk hidup saya, menggali, menyuburkan panggilan iman saya. Kalau dalam 1 tahun saya nggak ada perubahan, ambillah hidup saya. Itu sebenarnya bagiannya. Itu sudah maknanya untuk masa APP yang kedua ini. Maka kalau kita kaitkan juga hari ini, sebenarnya kita harus bersyukur. Bacaan Injil hari ini dalam gereja dibacakan seluruh dunia. Yang saya maknanya adalah, bila anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengarkan ajakan seruan Tuhan perlu pertobatan dalam diri kita masing-masing. Pertobatan yang dalam diri kita adalah supaya kita meninggalkan ego dan sungguh-sungguh mendengarkan Kristus sebagai pangkal kehidupan kita. Kristus yang telah memberikan teladan, yaitu harus memperbaharui seluruh ciptaannya hanya dengan jalan penderitaan, wafat, dan kebangkitan. Maka kebangkitan itulah sebenarnya yang kita mau gayuh, mau cari, mau kita usahakan. Tetapi kadangkala kita lupa untuk mencapai kebangkitan itu perlu ada pertobatan dari dalam diri kita masing-masing, pembaruan dalam diri kita masing-masing. Maka kalau dari hati, setiap hati ini memperbarui diri dengan cara bertobat, maka alam pun senantiasa memberikan kewarna-warnian hidup yang baik. Kita nggak jauh berbeda, kita masih ada ingatan yang nggak tahun 2007 Jakarta tenggelam. Ya, menjelang Natal kembali saudara kita kebanjiran di Sumatera, Nias dan sekitarnya. Itulah gambaran alam luka, alam yang terluka karena kita tidak hidup sederhana. Maunya punya 1 harus tambah 2, sudah punya 2 harus tambah 3, dan sebagainya. Maka kadang saya juga berpikir, ya, bapak-bapak ini punya beberapa pasang sepatu, yang dipakai sepatu yang mana? Sama dengan ibu, berapa tas yang dimiliki, mana tas yang dipakai dan mana yang tidak pernah disentuh. Ada. Itu gambaran sederhana tentang hidup pembaruan diri. Membeli sepatu, membeli tas, membeli jam, membeli apapun karena tawaran dunia yang menggiurkan, maka tidak sadar kita pun menjadi tidak hidup sederhana. Maka ya mau nggak mau kita diajak untuk melihat, ya. Kalau di sini ini kesukaan dari Bu Wawa ini, Faustina Tisna Sacramenta. Faustina kan yang mendapatkan hati kudus, ya, yang sering di kerahiman ilahi itu. Untuk bisa melengkapi, kita make ini, ya, antara arwah dan APP ini. Saya ngambil inspirasinya, ya. Faustina Tisna Sacramenta, seorang anak kelas 3 SD yang akrab dipanggil Santa, menunjukkan kepedulian besar terhadap lingkungan meski masih berusia 8 tahun. Ia terbiasa mengurangi dan mengolah sampah, serta mengedukasi masyarakat. Kepeduliannya berawal dari keprihatinan melihat sampah berserakan di tempat wisata alam, yang mendorongnya mencari cara untuk mengatasi masalah tersebut. Ini yang dari Flores, ya. Santa memanfaatkan ketertarikannya pada seni untuk mengolah sampah menjadi karya kreatif berupa pajangan dinding. Ia menggunakan berbagai bahan bekas mulai dari kemasan minuman,
tutup botol, kardus hingga kulit kuaci dan biji salak yang dipadukan di atas kanvas menjadi bentuk tumbuhan dan hewan. Dengan cara ini, sampah yang semula tak berguna berubah menjadi karya seni yang indah dan bermakna. Santa konsisten mengurangi sampah dengan membawa botol dan wadah sendiri saat keluar rumah, serta memilah sampah di rumah dengan 9 tempat terpisah, termasuk untuk bahan berbahaya dan beracun. Nah, ini anak saya kerja di masjid ada di limbah 3B ini. Ya, ternyata saya baru tahu singkatan limbah 3B ini, yaitu bahan berbahaya dan beracun. Ia percaya tindakannya bermanfaat bagi bumi karena sampah dapat merusak hutan dan mencemari air. Kepeduliannya mendapat dukungan penuh dari orang tua yang sabar membimbingnya dan bersama-sama belajar cara mengolah sampah melalui buku, internet, dan komunitas. Juga ini semakin menetapkan niat Santa untuk menjadi aktivitas lingkungan di masa depan, mencerahkan energi dan pikirannya demi menjaga alam serta seluruh makhluk. Hal kecil yang kita juga mulai hari ini, ya bagi bapak ibu yang tidak bawa botol minum, ya jangan makan yang seret-seret kalau dikasih makan. Kenapa?